Ya, gitulah. Waduh, suara apaan, Bang? Pulau itu kini berubah menjadi arena ketegangan. Topan yang kembali dari hutan sambil membawa buah-buahan sebagai sarapan pagi, mendapati tempat mereka beristirahat semalam sudah kosong. Tak ada Pak Rungkat. Saking paniknya, buah-buahan yang ia bawa pun terjatuh dari tangannya. Ia langsung berlari masuk ke dalam hutan, memanggil-manggil nama Pak Rungkat dengan cemas. Sementara itu, geng 4G yang terdiri dari Peyot, Kona, Robi, dan Dot akhirnya mendarat di pulau tersebut, diantar oleh Bang Black. Namun begitu menurunkan mereka, Bang Black segera berpamitan dan pergi tergesa-gesa. Geng 4G pun merasa aneh dengan pulau itu yang terlihat kosong. Namun mereka menemukan beberapa buah-buahan yang berserakan di tanah, buah yang dijatuhkan Topan tadi. Dari situlah mereka menyimpulkan bahwa Topan dan Pak Rungkat benar-benar ada di pulau ini. Geng 4G langsung masuk ke dalam hutan sembari berteriak memanggil nama Topan dan Pak Rungkat. Topan yang berada di dalam hutan mendengar suara mereka dan segera keluar. Mereka pun akhirnya bertemu. Topan menjelaskan bahwa Pak Rungkat menghilang dan dirinya tengah berusaha mencarinya. Bersama-sama mereka melanjutkan pencarian Pak Rungkat hingga malam tiba. Setelah pencarian yang melelahkan tanpa hasil, mereka memutuskan untuk beristirahat di tengah hutan. Dalam perbincangan, Topan mengungkapkan rencana balas dendamnya kepada Nona Elin. Ia menceritakan bahwa sebelum dibuang ke pulau, ia menyusup ke lantai 2 villa dan memasukkan bom rakitan ke dalam koper milik dirinya dan Pak Rungkat. Koper itu diketahui sudah dibawa ke villa oleh anak buah Nona Elin untuk digunakan dalam pertemuan malam itu. Tak lama kemudian terdengar ledakan besar dari kejauhan. Cahaya api membumbung dari arah villa. Semua pun terdiam, lalu bersorak. Rencana Topan berhasil. Mereka yakin Nona Elin dan anak buahnya telah hangus oleh ledakan bom yang ia pasang. Namun di kampung halaman mereka, arwah Pak RT kembali muncul, berdiri di depan rumah Pak Rungkat yang kini kosong dan sepi. Apakah ini isyarat bahwa Pak Rungkat sudah tiada? Pagi menjelang, namun bayang-bayang kecemasan masih menggantung. Geng 4G dan Topan kembali menyusuri hutan, memanggil nama Pak Rungkat dengan harapan masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Pak Rungkat makin terpojok, suara ranting yang patah kini semakin dekat. Seekor makhluk buas, entah singa atau harimau, muncul di balik pepohonan. Dengan tubuh gemetar, Pak Rungkat hanya bisa berlindung di balik akar besar pohon, menahan napas, berharap binatang itu tak melihatnya. Apakah Topan berhasil membalaskan dendam sekaligus menyelamatkan semua temannya? Apakah Pak Rungkat bisa ditemukan dalam keadaan selamat sebelum dimangsa binatang buas? Atau justru kejadian tak terduga lain akan muncul? Sementara itu, ledakan di villa mungkin hanya permulaan. Bisakah misi gelap ini benar-benar berakhir? Atau malah akan dilanjutkan oleh sosok baru, ayah dari Nona Elin yang selama ini mengatur semua dari balik bayangan? Cerita akan semakin rumit, penuh teka-teki dan adrenalin. Apakah wajah tanpa nama akan berubah menjadi wajah tak diundang yang membuka lembaran baru konspirasi lebih dalam? Apakah arwah Pak RT kembali hadir untuk menjemput Pak Rungkat jika tidak selama di pulau? Mungkinkah Pak Rungkat akan sama-sama menjadi pocong bersama sahabatnya Pak RT? Cerita ini hanyalah prediksi dari fans, bukan bagian dari alur resmi serial Wajah Tanpa Nama karya .design. Untuk mengetahui kelanjutan cerita yang sebenarnya, jangan lupa pantau terus channel YouTube .design. Cerita asli pastinya lebih mengejutkan dan penuh kejutan. Stay tune dan sampai jumpa di prediksi berikutnya.